Halo semuanya, perkenalkan saya Jodiska Hendrina Budiman dari kelas 5T4. Kali ini saya akan membahas tentang fase-fase dalam Decision Support System atau DSS sebagai bagian dari mata kuliah kecerdasan buatan. Pendahuluan, Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan, terutama saat menghadapi masalah semi-terstruktur maupun tak terstruktur. DSS tidak menggantikan manusia, tapi mendukung dengan menyediakan informasi yang relevan, model analisis, dan alternatif solusi. Tujuannya jelas agar keputusan bisa diambil lebih cepat, tepat, dan efektif, terutama di lingkungan bisnis yang serba dinamis. Proses dalam DSS terbagi menjadi 3 tahap utama. Pertama, intelligent fase, yaitu identifikasi masalah dan siapa pemiliknya. Kedua, design fase, yaitu membangun model dan alternatif solusi. Ketiga, choice fase, yaitu memilih solusi terbaik. Ketiga fase ini saling terhubung dan bisa berulang sampai ditemukan keputusan optimal. Intelligent fase. Pada fase intelligent, fokus utamanya adalah mengenali masalah nyata. Langkah-langkahnya antara lain menetapkan tujuan, membedakan masalah inti dari sekedar gejala, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan mengklasifikasikan masalah apakah terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Kalau masalahnya kompleks, biasanya bisa dipecah lagi menjadi submasalah agar lebih mudah dianalisis. Jenis masalah ini ada 3. Masalah terstruktur, biasanya rutin dan standar, misalnya laporan kas. Masalah tak terstruktur sifatnya unik dan kompleks, contohnya merger perusahaan. Dan yang paling sering muncul adalah semi-terstruktur, gabungan keduanya, contohnya strategi pemasaran. Nah, DSS sangat membantu dalam mengklasifikasi masalah ini. Tantangan dalam intelligent fase. Namun, fase intelijen sering menghadapi tantangan. Misalnya, data yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diperoleh. Bisa juga datanya tidak akurat, terlalu subjektif, atau hanya kualitatif. Kadang biaya pengumpulan data juga mahal, atau data historis tidak cocok untuk kondisi saat ini. DSS hadir untuk membantu mengintegrasikan berbagai sumber data agar analisis lebih kuat dan hasilnya lebih bisa diandalkan. Selanjutnya, desain fase. Setelah masalah jelas, kita masuk ke fase desain. Fokus di sini adalah membangun model dan menghasilkan alternatif solusi. Caranya dengan mengubah masalah ke dalam model kuantitatif atau kualitatif, menentukan variabel keputusan, variabel hasil, serta faktor lingkungan. Dari situ, kita bisa menyusun beberapa alternatif solusi, beserta kelebihan dan kekurangannya. Model yang digunakan bisa sederhana atau kompleks. Model sederhana itu cepat dan murah, tapi kurang akurat. Sebaliknya, model kompleks lebih akurat, namun butuh data lebih banyak dan biaya lebih tinggi. Dalam pengambilan keputusan, ada 2 pendekatan utama, yaitu optimisasi, yang mencari hasil terbaik, dan deskriptif yang berbasis simulasi, cukup memuaskan meski tidak selalu optimal. Selanjutnya, choice fase. Setelah ada alternatif solusi, masuklah kita ke fase pemilihan atau choice fase. Di sini, kita harus memilih solusi terbaik dengan beberapa pendekatan. Bisa dengan analitik, yaitu menghitung formula matematis, bisa juga algoritmik, yaitu prosedur langkah demi langkah, ada juga heuristik yang lebih praktis berdasarkan pengalaman, atau blind search, yaitu pencarian acak. Dalam mengevaluasi solusi, ada analisis tambahan yang penting. Pertama, analisis sensitivitas, yang melihat apakah solusi tetap kuat saat parameter berubah. Kedua, analisis what if, yaitu mengevaluasi dampak jika terjadi perubahan besar pada variabel. Pada akhirnya, hasil fase ini adalah keputusan final yang siap dijalankan. Model deskriptif dalam DSS. Selain optimisasi,
DSS juga sering menggunakan model deskriptif. Model ini menggambarkan kondisi nyata dengan simulasi. Walaupun tidak selalu optimal, model deskriptif cukup memadai untuk kasus kompleks. Contoh penerapannya antara lain analisis inventory, perencanaan keuangan, simulasi antrian, forecasting teknologi, hingga analisis dampak lingkungan. Kesimpulannya, DSS memiliki 3 fase utama: intelijen fase untuk mengenali masalah, desain fase untuk menyusun model dan alternatif solusi, serta choice fase untuk memilih solusi terbaik. Dengan ketiga fase ini, DSS dapat membantu pengambil keputusan menghadapi masalah yang kompleks secara lebih sistematis, rasional, dan adaptif. Demikian penjelasan saya mengenai fase-fase dalam DSS. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.